isya'a, yaitu menunggu salat isya. Bagaimana kondisi beliau menunggu salat isya? Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka tersebut tertunduk. Mereka. Kalau lihat. Lalu ayam ya. Thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, yusallun, mereka langsung salat. Wala yatawadda'un, dan mereka para sahabat tersebut tidak berwudu. Jadi bisa kita pahami kondisi sahabat menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Isya, sampai kepala mereka seperti ini. Takwa-akwa ya. Takwa-akwa. Datang beliau sallallahu alaihi wasallam, yusallun, mereka langsung salat tanpa berwudu. Nah, di sini para hadirin, pembahasannya adalah apakah tidur itu membatalkan wudu? Inilah fokus pembahasan kita, apakah tidur itu membatalkan wudu? Kemudian hadis yang kedua, ke-62. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabiat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Abi Hubaishin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita ini berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru. Wahai Rasulullah, saya ini seorang wanita yang ditimpa darah istihadah. Karena darah itu para hadirin ada dua istilah. Kayaknya laki-laki nggak tahu kayaknya. Darah haid satu, darah istihadah satu. Nanti kita jelaskan. Kemudian Fatimah binti Ubaysh ini mengatakan, afa'ada'u shalah. Wahai Rasulullah, kondisi saya yang seperti ini, apakah saya meninggalkan salat? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan, tetap salat. Kenapa? Innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Sesungguhnya darah istihadah tadi itu adalah darah yang keluar, mohon maaf, dari kemaluan disebabkan pecahnya urat. Jadi darah istihadah itu bukan darah alami, akan tetapi darah penyakit. Beda sama dengan darah haid. Darah haid itu adalah sifatnya alami. Walaisa bihaidin, itu bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah. Kalau sekiranya masa haidmu datang, baru tinggalkan salat. Wa idza adbarat, kalau sekiranya haid telah selesai, faghsili anki dam, cuci, summa salli, kemudian salat. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, summa tawaddai likulli salatin. Dalam riwayat Bukhari, kemudian engkau berwudu setiap salat. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita jelaskan dua hadis ini dulu. Masalah tidur ya, hadis ke-61. Bagaimana kondisi sahabat para hadirin? Sahabat menunggu salat Isya sampai takwa bahasa Indonesia. Terantuk-antuk sampai menunduk menunduk kepala mereka. Kemudian mereka salat
tanpa berwudu. Baik, bisa dipahami kasusnya ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, kita lihat siapa itu sahabat. Siapa itu, kapan seseorang itu dikatakan sahabat. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan sahabat itu adalah, siapa itu sahabat? Sahabat dikatakan sahabat apabila dia memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah bertemu dengan Nabi. Kemudian pertemuan tersebut mereka beriman. Yang ketiga adalah meninggal dalam kondisi iman. Ini kategori sahabat. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu sekali, meskipun itu sebentar. Kemudian mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah meninggal dalam kondisi iman, baru disebut sahabat. Taib. Abu Jahal para hadirin, sahabat atau bukan? Bukan sahabat, karena tidak terpenuhi kategorinya. Bertemu dengan Nabi. Tapi kenapa tidak dikatakan mereka sahabat? Di sini enggak ada. Di sini tidak ada. Abu Bakar, apakah sahabat? Sahabat, terpenuhi syarat. Bertemu dengan Nabi di Gua Hira pun sekalipun, mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam kondisi iman. Maka mereka adalah sahabat. Kalau sekiranya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman dengan Nabi, akan tetapi meninggal dalam kondisi tidak beriman. Meninggal dalam kondisi tidak beriman. Apakah sahabat? Tidak sahabat. Seperti Ubaidillah ibni Jahshin, suami dari Ummu Habibah. Bertemu dengan Nabi, beriman, akan tetapi meninggal dalam kondisi tidak beriman. Itulah hadirin hidayah. Orang yang telah beriman dengan Nabi Muhammad SAW sekalipun di zaman beliau, tidak ada jaminan mati dalam kondisi iman. Apalagi kita. Artinya, sekalipun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada jaminan meninggal dalam kondisi iman. Jadi inilah para sahabat kategorinya. Bukan melalui mimpi. Temu dengan Nabi nanti tadi malam, besoknya mengaku sahabat. Saya termasuk sahabat. Loh kok bisa? Tadi malam bertemu dengan Nabi. Tidak. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan kita, inti pembahasannya, yang pertama, pembahasan apakah tidur membatalkan wudu. Kita mengacu kepada hadis ini aja. Di sini. Batal apa tidak berarti? Tanpa berwudu. Apakah batal? Tidak. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana tidur yang tidak membatalkan wudu? Ini pembahasannya. Apa kriteria tidur yang tidak membatalkan wudu? Tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur itu kata para ulama ada 2. Tidur nyenyak, tidur lalu ayam itu apa? Tidur tidak nyenyak. Nyenyak lawannya tidak nyenyak. Baik. Rincian tidur para hadirin itu ada 2. Tidur yang sifatnya mustaghriq, kata para ulama, tidur yang sifatnya nyenyak. Apa kategori nyenyak? Tidak
tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini dia. Apa kategori tidur yang nyenyak? La yash'uru bi ayyi syai'in haulahu, yaitu mereka dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Jatuh pitih dari yang enggak tahu itu. Maka ini adalah salah satu kategori tidur yang nyenyak meskipun sebentar. Meskipun sebentar, karena standar tidur nyenyak itu bukan dikaitkan dengan waktu, akan tetapi dikaitkan tahu atau indah apa yang sedang terjadi di sekitar. Itulah kategori tidur yang nyenyak. Sedangkan tidur yang tidak nyenyak, yang seperti ini, menunduk-nunduk tadi, tak kuat, saya kalau lihat. Jatuh pitih dariang atau jatuh pulpen, tahunya. Maka ini adalah tidur yang tidak nyenyak. Nah, tidur yang mana yang membatalkan wudu? Tidur yang ini. Tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak inilah yang membatalkan wudu para hadirin. Oleh karenanya hati-hati di hari Jumat. Karena hari Jumat itulah peluang untuk sering tidur. Khatib sedang khutbah juga. Khutbahnya yang dia dengarkan di alam mimpi. Tidak sadar apa yang disampaikan oleh khatib. Maka sadarnya kapan? Sadarnya di jagoan. Pak, bangunlah Pak. Orang yang seperti ini dipastikan tidurnya nyenyak dah. Keluar dulu. Ambil wudhu. Kenapa? Karena tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang nyenyak. Sedangkan tidur yang tidak nyenyak, yang kita sebutkan tadi, ini dalilnya. Saya dipahami ya? Jadi kategori tidur yang tidak nyenyak, itu tidak membatalkan wudu, adalah ini hadisnya. Karena para sahabat, para hadirin, itu merasa ngantuk menunggu sholat isya sampai kepalanya begini. Kemudian mereka langsung sholat tanpa berwudu. Kenapa tidur yang nyenyak ini membatalkan wudu? Karena peluang keluarnya hadas tanpa disadari. Disadari, ini dia. Kenapa tidur yang nyenyak membatalkan wudu? Karena tidur yang nyenyak tersebut adalah berpeluang keluarnya hadas tanpa disadari. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-ainu wika'usah. Mata ini adalah, mohon maaf, pengikat dubur. Idza namat, kalau sekiranya mata ini tidur, istatlaqal wika, yaitu, mohon maaf, semakin besar. Jadi tanpa disadari orang yang tidur nyenyak itu ada sesuatu yang keluar tanpa disadari, maka membatalkan wudu. Tapi kalau sekiranya tidurnya tadi, kita katakan, maka ini dalilnya bahwasanya sahabat takwa menunggu salat Isya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dipahami ya, tidur ada dua. Itu yang pertama. Ini faedah inti dari hadis ini. Faedah yang kedua para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah faedah yang keduanya, apa yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diakui, maka itu adalah sunnah takririyah. Taib, apa yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan sahabat di zaman Nabi kasus ini? Salat tanpa berwudu.
Apa yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, kasusnya yang sedang kita bahas adalah solat tanpa berwudu. Maka ini namanya dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menyuruh untuk mengulang solat? Tidak. Berarti diakui kan? Ya, diakui. Maka ini namanya sunnah takririyah, yaitu sunnah yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Maka tidak ada istilah di sini mengambil bid'ah hasanah dari dalil ini, tidak ada. Kenapa? Karena sahabat melakukan juga sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya awalnya ya, tapi akhirnya disetujui. Kalau sudah disetujui bukan bid'ah namanya, tapi sunnah. Karena sunnah itu ada 3, apa namanya? Sunnah yang sifatnya perkataan, sunnah yang sifatnya perbuatan, sunnah yang sifatnya persetujuan. Jadi sunnah yang sifatnya perkataan, hadis yang kita baca tadi. Dan sebelum-sebelumnya, innamal a'malu binniyat, itu namanya sunnah yang sifatnya perkataan. Atau Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu hal, maka namanya sunnah perbuatan. Yang ketiga adalah sunnah persetujuan, diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga para hadirin, faedahnya adalah wajibnya, ini pada asalnya, menunggu imam ratib. Karena menegakkan salat iqamat itu pada imam ratib. Taib. Wajibnya menunggu imam ratib, imam yang sudah ditetapkan di suatu masjid. Wajib kita tunggu. Jamaah itu tidak boleh kalau sudah ada imam ratibnya, alun datang 3 minit lah. Hendak ditunggu. Karena apa? Karena iqamat salat itu adalah pada imam ratib. Dari mana para hadirin dari sini? Sahabat menunggu salat Isya. Siapa yang beliau tunggu? Yang mereka tunggu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ngambil inisiatif. Lamuna Nabi kayaknya maju selantum. Tidak. Kenapa? Karena iqamat salat itu adalah imam ratib. Bahkan para ulama mengatakan yahrum, haram bagi seseorang untuk maju kalau sekiranya di masjid itu ada imam ratib. Ada imam yang telah ditetapkan meskipun timernya sudah berbunyi. Meskipun timernya sudah berbunyi, imam ratibnya keluar sebentar, qada'ul hajah, BAK atau BAB, timernya sudah bunyi. Lah, suruh maju. Tidak diperbolehkan. Karena ada imam ratibnya. Kapan yang lain boleh? Yang lain boleh apabila izin. Kalau saya tidak ada, yang menggantikan saya fulan. Atau tidak hadir secara pasti. Tidak hadir secara yakin. Dengar imam ratibnya safar ke luar negeri contohnya, atau ke tempat yang lain. Tahu kita bahwasanya maghrib ini imam ratib sedang safar, maka boleh yang lain menggantikan. Tapi kalau sekiranya tidak ada izin, tidak ada kepastian apakah hadir atau tidak, maka kembali kepada konsep awal,
menunggu. Wajibnya menunggu imam ratib karena ditegakkan salat itu datangnya imam ratib. Tapi kalau di masjid itu tidak ada imam ratib. Ada di masjid imam ratib, bisa jadi kan ya, di suatu masjid itu tidak ada imam yang telah ditetapkan, siapapun boleh. Seperti biasanya di masjid tempat jalan raya contohnya atau di terminal itu biasanya tidak ada imam ratib, maka boleh. Tapi kalau selama itu ada imam ratib, maka seseorang tidak boleh maju, seseorang tidak boleh ambil inisiatif sendiri. Ini praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka menunggu salat sampai tangan tua, menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, yang keempat, itu adalah di afdalnya. Afdal itu artinya diutamakan. Afdalnya untuk mengakhirkan salat. Mengakhirkan salat Isya. Untuk salat Isya, yang afdalnya adalah diakhirkan. Untuk salat Isya, yang afdalnya adalah diakhirkan. Sedangkan untuk salat yang lain secara hukum asal adalah afdalnya di awal waktu. Tapi kalau untuk salat Isya, kata para ulama, itu adalah afdalnya diakhirkan, itu hukum asalnya, kecuali ada masyaqqah, ada kesusahan kalau diakhirkan. Kalau sekiranya ada kesusahan bagi jamaah untuk diakhirkan, maka tidak masalah untuk di awal waktu. Tapi secara konsep asalnya para hadirin, salat Isya itu afdalnya diakhirkan. Dari mana di sini? Mereka menunggu sampai merasa ngantuk. Ini berarti kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama, afdalnya untuk salat Isya adalah diakhirkan. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada 4 faedah berkaitan dengan hadis ini. Faedah intinya adalah berkaitan dengan masalah tidur. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-62. Hadis yang ke-62. Darah istihadah. Bagaimana dengan orang yang mengalami ini? Kita lihat hadisnya. Dari Fatimah binti Abi Hubaishin, bahwasanya beliau radhiyallahu anha mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi didatangi. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa keluhannya? Saya mengalami istihadah. Apakah saya tinggalkan salat?"
Jadi kisahnya ini, beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan masalah. Beliau mengalami istihadah dan bertanya, apakah saya tinggalkan sholat? Kemudian jawaban Nabi Muhammad SAW, tidak. Tidak. Kemudian lanjutan hadisnya. Kenapa tidak ditinggalkan sholat? Karena itu adalah istihadah itu darah yang keluar disebabkan pecahnya urat. Pecahnya urat. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya. Dan bukan haid. Bukan haid. Baik, kemudian apabila datang haid, nah ini khusus untuk haid lagi, apabila datang haid, tinggalkan sholat. Kalau suci, kalau sudah suci, maka bersihkan, faksili angkidam, bersihkan darah dan sholatlah. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alurnya Fatimah binti Abi Hubaishin datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya mengalami istihadah. Apakah gara-gara istihadah ini saya tinggalkan sholat? Tidak, tetap sholat. Kenapa masih sholat? Karena itu darah yang keluar disebabkan pecahnya urat dan bukan haid. Apabila datang haid, baru tinggalkan sholat. Kalau suci, faida adbarat angkidam, kalau sekiranya sudah suci, maka bersihkan darah tersebut dan sholatlah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah itu kata para ulama adalah darah yang keluar, mohon maaf, dari kemaluan di luar waktu haid. Nah ini dia. Apa itu darah istihadah? Darah yang keluar dari kemaluan di luar waktu haid. Mungkin kita laki-laki nggak tahu ya, tapi insyaallah kita akan punya istri kapan-kapan. Iya kan? Atau mungkin sudah punya istri, atau kapan-kapannya bisa jadi yang ke-nya ya. Taib. Darah istihadah apa itu? Darah yang keluar dari kemaluan di luar waktu haid. Maka kembalikan ke hadis ini. Taib, contohnya. Dia haid selama 7 hari. Selama 7 hari haid. Contoh. Atau 6 hari. Kebiasaannya haid dia 7 hari. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, masih juga ada darah. Bisa dipahami ya? Kebiasaan dia untuk haid selama 7 hari. Tapi hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, 12, 13, 15 masih juga ada darah. Nah, darah yang keluar pada hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 dan seterusnya, ini namanya darah istihadah. Bisa dipahami ya? Anggap aja bisa dulu. Karena kita enggak mengalami. Jadi intinya darah yang keluar di luar kebiasaan yang 7 hari ini, ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya, ini adalah darah istihadah. Bagaimana hukumnya ini? Apakah saya tinggalkan sholat? Tidak. Tetap sholat. Orang yang meskipun ada darah di hari ke-8, di hari ke-9, hari ke-10, 11 dan seterusnya, itu berlaku hukum sholat bagi dia.
Karena seseorang itu boleh meninggalkan sholat itu karena darah haid. Bukan haid. Apabila datang haid, baru tinggalkan sholat. Gampang para hadirin, kita sebagai suami nanti kalau tanya berapa kebiasaan dia, berapa hari. Oh 5 hari contohnya. 5 hari contohnya. Tapi bang, udah hari ke-7 kok masih dojo darah. Keluarkan ilmu gua. Oh kok darah istihadah namanya. Kalau demikian halnya, tetap sholat. Tetap sholat. Tetap sholat, tetap puasa. Dan berlaku hukumnya. Seperti orang suci. Dan mohon maaf, berlaku juga hubungan. Dari tinjauan tidak masalah. Karena itu bukan haid. Jadi itulah darah istihadah. Nah, bukan haid. Bagaimana tata cara salatnya orang yang mengalami darah yang penyakit ini, istihadah ini, di dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari disebutkan tawadda'i likulli shalah. Yaitu berwudu di setiap salat. Ini riwayat Bukhari. Jadi, tetap dikerjakan salat. Bagaimana caranya? Kan darah masih ada. Caranya adalah berwudu di setiap salat. Istinja dulu. Dibersihkan. Istinja. Kemudian baru wudu. Kemudian langsung salat. Jangan ditunda. Kemudian wudunya ini kata sebagian para ulama adalah apabila waktunya telah masuk. Apabila waktunya masuk. Ini dia. Jadi kasus orang yang istihadah. Tidak perlu mandi. Kenapa? Karena dia bukan darah haid. Orang yang mandi adalah orang yang mengalami haid. Adapun orang yang mengalami istihadah, maka dia adalah berwudu. Kapan wudunya ini? Wudunya apabila waktu solat masuk. Masuk waktu zuhur, kemudian dia berwudu. Kalau sekiranya dia berwudu sebelum datangnya waktu zuhur, ulang wudu lagi. Karena wudunya telah batal dengan keluarnya darah. Maka dia berwudu setiap kali mau solat wajib. Adapun meskipun telah terjadi darah itu tetap ada, maka solatnya tetap sah. Karena dia memiliki uzur, enggak akan mungkin, dia enggak akan kuasa dia untuk menstop darah. Itu adalah kuasanya Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi prosesnya ada. Istinja dulu, mau salat bersihkan. Keluar lagi ya sudah. Kemudian berwudu, kemudian langsung salat. Jangan ditunda. Karena kondisinya kondisi darurat. Bisa dipahami ya masalah istihadah ini. Bersihkan. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, faedah hadisnya. Faedah hadisnya, hukum Islamnya. Berkaitan dengan ini dulu, bahwasanya darah istihadah itu membatalkan wudu. Darah yang keluar dari kemaluan itu adalah membatalkan wudu. Kalau sekiranya darah yang keluar di luar kemaluan dari tangan, dari mulut, itu jangan pernah dikatakan, oh ini darah istihadah ini. Jangan. Darah istihadah itu khusus keluar dari, mohon maaf, kemaluan di luar waktu haid. Adapun darah keluar dari telinga, dari hidung, dari tangan, jangan dihukumi darah istihadah, salah alamat kita. Jatuh darah keluar dari tangannya, wah ini darah istihadah juga kayaknya. Tidak, darah istihadah ini kategorinya. Dia ini adalah membatalkan wudu. Sehingga kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang mengalami istihadah ini,
Kalau mau salat, setiap kali salat 5 waktu dia berwudu, dan catatan lagi adalah apabila waktunya telah masuk. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan di sini dulu, nanti setelah Isya kita lanjutkan sedikit. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Kita baca dulu hadis yang ketiga, yaitu berkaitan dengan masalah madhi. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan maza, dahulu aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Fa amartul Miqdada ayas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menyuruh Miqdad
ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian sahabat Miqdad bertanya, faqala fihi wudu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keluar mazi tersebut menyebabkan adanya wudu. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Tapi para hadirin dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan hadis ini dulu, faedahnya. Bahwasanya darah istihadah ini adalah membatalkan wudu. Faedah yang kedua adalah orang yang mengalami istihadah, seorang perempuan yang mengalami istihadah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dikembalikan kepada adat. Kembalikan kepada adat kebiasaan haidnya. Ini dia. Gampang para hadirin. Seorang wanita yang mengalami istihadah, ragu dia ini kan darah keluar terus. Maka solusinya adalah kembalikan kepada adat kebiasaan waktu haid. Seperti yang kita sebutkan tadi. Biasanya dia haid tersebut di sekitaran tanggal 1 sampai tanggal 8 contohnya. Ini adalah waktu haid. Nah, kalau sekiranya darah ini keluar di hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, dan seterusnya, maka ini namanya darah istihadah. Berlaku hukum salat, berlaku hukum puasa, dan seperti wanita suci yang lainnya. Ini dia. Kalau sekiranya yang haid, tanggal 1 sampai tanggal 8, maka ini adalah waktu haid di luar kebiasaan, maka namanya darah istihadah. Kalau sekiranya tidak ada adat kebiasaan, bisa jadi dia adalah orang yang pertama kali haid. Belum diketahui berapa lama haidnya. Maka bagaimana solusinya? Dikembalikan kata para ulama, ini yang pertama. Yang kedua adalah dikembalikan kepada ciri-ciri. Kalau sekiranya adat kebiasaan dia itu tidak jelas, tidak stabil, entah 7 hari, terkadang 9 hari dan macam-macam, maka dikembalikan kepada ciri-ciri darah. Dikembalikan kepada ciri-ciri darah. Apa ciri darah haid? Darah haid, darah istihadah. Ciri-ciri darah haid itu adalah warnanya, kata para ulama, kehitaman. Aromanya busuk. Sedangkan ciri-ciri darah istihadah itu adalah warna darahnya merah. Dan tidak ada bau. Tidak bau. Ini bagi siapa ini? Bagi orang yang tidak memiliki adat kebiasaan haid. Bingung entah terkadang adat, entah terkadang tidak. Atau tidak memiliki adat kebiasaan sama sekali. Maka dikembalikan untuk membedakan apakah ini darah haid atau ini adalah darah istihadah, dikembalikan kepada ciri-ciri. Cek. Oh, ini darahnya kehitaman, masih dihukumi darah haid. Baunya busuk, masih dihukumi darah haid. Kalau sekiranya darahnya sudah warna merah, maka ini adalah saya sudah suci dari haid, akan tetapi saya mengalami istihadah
tetap berlaku seperti wanita suci yang lain. Bisa dipahami ya? Dikembalikan kepada adat istiadat dan dikembalikan kepada ciri-ciri darah. Faedah yang ketiga, kata para ulama, faedah yang ketiganya, bertanya, ini faedah umum, bertanya kepada ahli ilmu apabila mendapati atau mengalami suatu masalah. Ini penting para hadirin. Bertanya kepada ahli ilmu apabila mengalami suatu masalah. Kita mengalami suatu masalah. Sahabiat tadi, Fatimah binti Abi Hubeish, mengalami masalah? Iya, mengalami masalah. Apa masalahnya? Dia sedang mengalami istihadah. Akan tetapi beliau para hadirin bertanya kepada sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpulkan hukum sendiri. Oh, kayaknya mudeko mah. Oh, yeko salah, simpulkan salah iko. Tidak. Tapi beliau radhiyallahu taala anha bertanya kepada ahli ilmu, dan ini juga berlaku bagi kita. Kalau sekiranya kita mendapatkan suatu masalah dan kita tidak ada ilmu tentangnya, Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau sekiranya kalian tidak mengetahui, jangan dibuat kesimpulan sendiri. Kalau kita yang membuat kesimpulan sendiri, kita bukan ahlinya, maka kesimpulan itu kesimpulan prematur. Seperti seseorang memasak rendang, dia bukan ahlinya. Kalau tidak asin bana, kalau tidak aduh taraso sama sekali. Inilah konsep suatu masalah apabila kita dihadapkan terhadap perkara, maka tanyalah ahli ilmu. Faedah yang selanjutnya adalah itu sifat malu tidak menghalangi untuk mencari ilmu. Ini kan perkara kasus istihadah itu berhadirin, perkara yang untuk disebutkan ya, agak berat untuk sensitif untuk disebutkan. Akan tetapi sahabiat tersebut karena semangatnya terhadap ilmu, sifat malu tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencari ilmu. Tanya. Kalau sekiranya kita tidak tahu, tidak ada yang namanya malu. Karena malu itu para hadirin untuk bab ilmu, malu untuk bab ilmu, kata Syekh Saleh Fauzan, itu adalah malu yang tercela. Itulah malu yang tercela untuk masalah ilmu. Karena malu ini adalah salah satu di antara penutup kita untuk mendapatkan ilmu. Ada dua faktor penghalang seseorang untuk tidak mendapatkan ilmu. Pertama malu, yang kedua adalah merasa tahu. Ambolah tahu manga, ambo hadir lah. Malu malu untuk apa tanya, kok ada masalah dipendam le. Tapi kalau mendam hal yang lain mungkin tidak masalah. Tapi kalau mendam ilmu, malu yang tercela. Yang pertama. Yang kedua adalah merasa sudah tahu, istikbar. Tapi para hadirin dan muliakan oleh Allah Ta'ala, jadi ada 4 faedah berkaitan dengan hadis ini. Faedah yang terakhir adalah sifat malu tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Untuk bab ilmu, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, malu itu tercela.
Hadis yang terakhir. Hadis yang ketiga insyaallah. Masalah berkaitan dengan mazi. Ini pembatal wudhu semua ya. Baterai? Kasus yang ketiga adalah masalah, insyaallah sudah tahu ya. Kita baca hadis ya. Hadis ke-63 adalah sahabat Ali mengatakan, aku adalah seseorang yang sering mengeluarkan air mazi. Kemudian aku suruh sahabat Miqdad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malah mengatakan padanya itu pada air mazi tersebut ada wudu. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah istilah ya. Seseorang itu terkadang ada bentuk cairan yang keluar padanya. Ada yang namanya mani, ada yang namanya mazi, ada yang namanya pipis. Tapi kalau mani itu adalah mewajibkan adanya mandi. Kalau mazi, ciri-cirinya adalah cairannya agak lengket, tidak kental, lengket. Ini adalah mazi. Bagaimana? Bukan hadas besar, akan tetapi kewajibannya adalah wudu. Kita baca hadisnya bagaimana. Sahabat Ali mengisahkan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sering mengeluarkan mazi. Aku suruh Miqdad ibn al-Aswad bertanya kepada Nabi. Kenapa beliau tidak langsung yang bertanya kepada Nabi? Karena beliau merasa malu. Karena beliau itu adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau adalah Fatimah, malu kalau mau tanya ulun merasa bare. Karena ini berkaitan dengan masalah syahwat. Menantu tu bare bertanya kami mintu apa lagi masalah syahwat. Sehingga disuruhlah Miqdad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Miqdad yang disuruh? Miqdad disuruh kata para ulama ada dari dua sisi. Yang pertama adalah alasan yang pertama disuruhnya Miqdad karena antara sahabat Ali dan Miqdad ini gantian menuntut ilmu kepada Nabi. Sebagaimana sahabat Umar gantian menuntut ilmu hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bekerja. Engkau yang datang ke majelis Nabi ya. Nanti akan aku tanya. Besok saya lagi yang datang, kau bekerja. Itu namanya kan gantian. Nah, antara sahabat Ali dan sahabat Miqdad ini juga gantian. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa Miqdad yang disuruh? Kata para ulama, karena antara sahabat Ali dan Miqdad ini terjadi diskusi. Masalah mazi. Jadi diskusi antara beliau radhiyallahu taala anhu dan sahabat Miqdad masalah mazi. Diskusi kita kemarin
saya sedang mengalami. Coba tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mazi? Apakah disuruh mandi? Tidak. Pada mazi itu ada wudu. Jadi orang yang mengeluarkan mazi, mohon maaf, maka wudunya batal. Kewajiban dia adalah wudu dan tidak ada kewajiban untuk mandi. Faedahnya, mazi adalah membatalkan wudu. Yang pertama. Taib. Bagi orang yang mengalami keluar mazi ini, bagaimana, mohon maaf, bagaimana cara dia mensucikan istinja? Kata sebagian para ulama, mensucikan, disebutkan oleh dalam Minhatun Alam, mensucikan mazi tidak bisa dengan istijmar. Sebagian ulama mengatakan demikian. Mensucikan mazi yang terkena di tubuh kita, mohon maaf, di kemaluan kita, maka tidak bisa dengan cara istijmar, harus pakai air. Apa artinya istijmar? Cebok dengan selain air. Contohnya, mohon maaf, kita sedang BAK. BAK boleh dengan istijmar tisu? Boleh. BAB boleh pakai tisu? Boleh. Selain air boleh, tapi untuk mazi tidak bisa dengan istijmar. Ambil aja tisu kemudian dibersihkan, tidak sah, harus pakai air, harus dicuci. Harus dicuci, tidak sah dengan menggunakan tisu aja diambil, dilap aja sedikit kemudian sholat, tidak sah. Harus dicuci dengan air. Kemudian, mohon maaf lagi, apa yang harus dicuci? Mohon maaf, dicuci seluruh kemaluan. Dicuci seluruh kemaluan. Kalau untuk pipis, apakah seluruh kemaluan dicuci? Jawabannya tidak. Kalau untuk mazi ini seluruh kemaluan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghsilu zakarahu, cucilah seluruh kemaluannya. Beda dengan pipis tadi. Kalau pipis boleh istijmar, boleh. Kalau pipis yang dicuci adalah tempat keluar saja. Tapi kalau untuk mazi tidak sah menggunakan istijmar, harus pakai air. Yang kedua, semuanya dicuci. Itu bedanya. Ini faedah langsung yang berkaitan dengan hadis. Faedah di luar hadisnya adalah boleh menyebutkan perihal pribadi apabila ada kebutuhan. Bukan aib para hadirin. Boleh kita menyebutkan perihal pribadi kita. Kalau sekiranya ada itu maslahat. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan perihal pribadi tidak? Iya, apa perihal pribadi beliau? Beliau radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sering mengeluarkan mazi. Beliau sebutkan perihal pribadinya. Kenapa beliau sebutkan? Karena ada kebutuhan, yaitu suatu hukum. Oleh karenanya apabila kita memiliki perihal pribadi kita yang kita ingin tahu hukumnya, tidak masalah kita sebutkan. Itu bukan aib. Catatannya ada kebutuhan, ada maslahat. Tapi kalau sekiranya tidak ada maslahat di belakang itu, ditutup. Serapat mungkin karena berkaitan dengan pribadi kita. Boleh. Seperti bertanyanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, faedah yang terakhir insyaallah, itu adalah
bolehnya nitip pertanyaan. Boleh nitip pertanyaan. Hadir di kajian mereka dah, iyo, titip pertanyaan bocek dia dah. Jangan titip-titip pergi surang. Tapi secara hukum fikihnya boleh nitip pertanyaan. Sahabat Ali radhiyallahu taala nitip pertanyaan, nitip. Siapa yang beliau suruh? Sahabat Mikdad. Boleh. Tolong tanya encik. Tapi catatannya dari sisi agama. Kedua, terpercaya dari sisi pemahaman. Nah, ini harus diperhatikan. Bisa jadi ustadznya mengatakan A, disampaikan nanti C. Nah, ketika kita nitip pertanyaan kepada seseorang, perhatikan dua syarat. Dia adalah orang yang terpercaya dari sisi agama. Orang yang soleh, orang yang baik. Itu yang pertama. Cukup dari sisi agama saja, tidak. Karena sifatnya ingin menyampaikan ulang jawaban. Maka terpercaya dari sisi pemahaman. Bisa dia menangkap apa yang disampaikan ustadz. Ustadznya mengatakan kasusnya ini A. Pulang-pulang, banyak dah pertanyaan nombor tadi C hukumnya. Jauh sekali. Yang mudarat adalah orang yang bertanya. Jadi perhatikan dua hal, sisi agama penting, kemudian adalah sisi pemahaman juga penting. Yang tadi sebelum terakhir nomor 4 itu. Yang nomor 5 insyaallah yang terakhir adalah seseorang tidak layak untuk menceritakan perihal istrinya meskipun kepada mertua. Maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Ini harus diperhatikan juga. Bahwasanya seseorang tidak layak untuk menceritakan istri dia meskipun kepada mertua. Masalah apa yang dimaksud? Masalah berkaitan dengan syahwat. Malu kita untuk menceritakan terhadap mertua. Sebagaimana sahabat Ali, padahal untuk bertanya, ini bukan obrol lepas ini. Padahal untuk bertanya kasus, beliau merasa malu cari sahabat yang lain dikarenakan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW itu adalah istri saya. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikian kajian hadis Bulughul Maram. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.